Kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus ada di dalam, kita nggak akan tahan uji. Makanya orang-orang agamawi, ya, orang Kristen yang agamawi, mereka kuat cuman hari Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Senin Selasa kuat, Rabu tergoda, Kamis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel, gitu kan? Minggu balik lagi ke gereja, terus gitu-gitu aja terus. Pelayanan rajin, dosa juga rajin. Kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-27. Keluaran pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu apa saudara? Terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini sudah tahu cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, tentang 10 tulah yang mengenai bangsa Mesir. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai, Lalat, Pikat. Nah, waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankan kepada kami. Nah, kalau kita baca dengan teliti setelah tulah keempat dan di ayat ke-28, ternyata hatinya Firaun itu sudah agak-agak mendua setelah tulah keempat. Karena Firaun mengatakan begini, baik, aku akan membiarkan kalian semua pergi untuk mempersembahkan korban kepada Allah kalian di padang gurun, tapi perginya jangan terlalu apa tadi saudara? Jangan terlalu jauh. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita, tanpa kita sadari. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua di GSJSTP, waktu saudara memutuskan ikut kebaktian jam 5 sore hari ini, saya mau katakan buat saudara bahwa iblis tuh gak takut sama saudara. Saudara mau ikut lagi kebaktian nanti jam 7 malam, saudara mau terlibat pelayanan, saudara mau 7 kali kebaktian dalam 1 hari, 49 kali dalam 1 minggu, iblis juga gak takut sama saudara. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Pernah dengar? Gereja rajin, dosa juga rajin. Di GSJSTP nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Pelayanan rajin, dosa juga rajin. Banyak sekarang, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya begini, kita akhirnya cuman jadi orang Kristen saat ada acara agama Kristen. Namanya kebaktian, baru kita jadi Kristen. Dan kita akhirnya jadi orang-orang Kristen yang agamawi. Hidup kita di luar sana cuman dikenal lewat atribut-atribut agama yang kita pakai. Kalung kita ada salibnya, oh Kristen. Rumah kita ada pohon Natal, oh Kristen. Ya, hari Minggu siang orang Kristen paling ketara di mall. Karena apa? Bajunya bagus-bagus. Bubar kebaktian misalnya. Ya, paling ketara. Oke? Tapi Yesus yang katanya hidup di dalam kita, orang-orang nggak bisa lihat. Adik kita nggak bisa lihat, kakak kita nggak bisa lihat, orang tua kita nggak bisa lihat, anak-anak kita nggak bisa lihat. Karena kita terlalu agamawi. Ingat baik-baik saudara, kata agama artinya adalah usaha. Apa saudara? Usaha manusia deketin surga, kata agama. Sementara misinya Tuhan Yesus adalah usaha surga deketin saudara dan saya. Makanya percayalah, waktu kita jadi orang Kristen yang agamawi, kita akan selalu tulalit sama surga. Kita akan selalu punya pikiran, ya, bahwa saya lagi jauh dari Tuhan.
Ya, Tuhan nggak dekat sama saya nggak dekat sama Tuhan. Tuhan lagi nggak dekat sama saya. Oh, come on GSJS. Alkitab Perjanjian Baru sudah berkali-kali mengatakan bahwa Roh Kudus sudah diam di dalam saudara dan saya. Coba kurang dekat apa lagi? Pribadinya Allah sudah menyatu dengan saudara dan saya. Tapi karena agama begitu mempengaruhi paradigma kita, akhirnya kita punya pikiran-pikiran seperti itu. Saya lagi jauh, saya lagi nggak dekat sama Tuhan, dan seterusnya. Rasul Paulus, dia menghardik roh agamawi di gereja Korintus. Ya, coba lihat sama-sama 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Alkitab catat begini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di mana, saudara? Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus ada di dalam, kita nggak akan tahan uji. Makanya orang-orang agamawi, ya, orang Kristen yang agamawi, mereka kuat cuman hari Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Kok belakang lupa? Senin Selasa kuat, Rabu tergoda, Kamis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel, gitu kan? Minggu balik lagi ke gereja, terus gitu-gitu aja terus. Ya, nanti Jumat ya nyesel lagi, ya akhirnya gitu-gitu aja terus. Karena kita beranggapan Tuhan mesti didatengin di tempat tertentu. Tuhan cuman ada di gedung tertentu. Tuhan cuman ada di acara tertentu. Tuhan cuman ada di jam-jam tertentu. Itu pikiran kita. Yang parah, kita berpikir gini, Tuhan cuman ada di negara tertentu. Ini parah sih. Kita balik dari negara itu, Pak, nyembah Tuhan di negara itu beda sama di Surabaya, Pak. Ya, nyembah Tuhan di negara itu, Pak, nggak pakai sound system, tapi kita semua merinding dalam hadirat Tuhan. Hah? Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Nggak ada WL, pasti merinding. Pernah habis nonton film horor naik mobil lewat kuburan? Merinding pasti. Tapi kita mulai memframing hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya kita. Nah, pikiran-pikiran seperti ini adalah pikiran orang-orang yang mengatakan Yesus mesti didatengin di tempat tertentu. Makanya kita nggak tahan uji. Karena kita nggak percaya Yesus ada di dalam sini. Makanya kita gampang kepleset. Ini ada true story. Beberapa sebulan lalu, ada orang Indonesia datang di Jepang. Sampai di Jepang, dia ngerokok. Waktu rokoknya habis, dia pikir Jepang itu Indonesia. Rokoknya disentil. Teng! Dilihat sama orang Jepang. Apa yang orang Jepang buat? Rokoknya diambil. Karena masih nyala, dimatiin. Dia keluarin tisu dari kantongnya, aspalnya dilap. Rokoknya dimasukin tisu, dibuang ke tempat sampah. Orang Jepang punya budaya, kalau nolongin orang, itu kehormatan buat mereka. Kalau menjaga kebersihan, itu kehormatan buat mereka. Jadi habis dia buang sampah ini, dia datengin orang Indonesianya. Orang Indonesianya ketakutan, dipikir Jepangnya mau marah. Orang Indonesianya mundur-mundur. Sampai di depan orang Indonesia, apa yang orang Jepang buat? Dia nunduk. Honor buat dia. Nolongin orang lain dan menjaga kebersihan. Tahu nggak orang Indonesianya? Culture shock. Waktu orang Indonesianya kaget, besoknya orang Indonesianya berubah. Nggak mau nyampah lagi sembarangan. Ya, saya mau tanya, ini orang Indonesia berubah di khotbah-khotbahin? Ditunjuk-tunjuk? Enggak. Cuman lewat perilaku orang Jepang, tiba-tiba nih orang Indonesia berubah. Besok tiba-tiba dia jadi bersih sendiri. Nah, ternyata saya waktu pelajari, cek dan cross check, anak-anak SD di Jepang kelas 1 sampai kelas 3 nggak belajar mata pelajaran. Ternyata yang mereka pelajari adalah budaya dan attitude. Salah satunya adalah bersih dan nolongin orang.
Makanya mereka bersih itu dari dalam. Yang nonton bola pasti ingat. Waktu Jepang main di Piala Dunia, supporternya selesai pertandingan bersihin stadion. Ya, bukan pencitraan. Semua sampah dibersihin sama supporter Jepang karena budaya mereka seperti itu. Mereka bersih dari dalam. Beda sama Singapura, bersih karena takut di denda. Beda. Nah, kita Kristen yang mana? Kita Kristen yang membangun kultur dari dalam, atau Kristen yang cuma takut didenda? Gereja lo nanti didenda lo masuk surga. Hah? Baca Alkitab lo, didenda lo nanti. Hah? Gak laku lo, minggu ini jualan lo. Kita gitu-gitu, deketin Yesus karena takut, atau kita bangun kultur yang percaya Yesus ada di dalam. Ternyata kekristenan yang sesungguhnya adalah Kristus itu dibawa kemanapun kita pergi, bukan didatengin, tapi dibawa. Ya, karakter Kristus dibawa ke kerjaan kita, ke toko kita, ke restoran kita, dan lain sebagainya. Dia dibawa sampai orang-orang bisa lihat ada karakter Kristus di dalam kita. Nah, ini yang saya sebut dengan kecerdasan spiritual. Apakah spiritual intelligence, kecerdasan spiritual? Kita baca Alkitab. Orang-orang di luar nggak bisa baca Alkitab kan? Ya, kita baca Alkitab. Orang-orang di luar sana baca Alkitab lewat kelakuan kita. Itu dia, kecerdasan spiritual. Yang bikin culture shock. Orang shock lihat kita. Oke? Orang kagum sama seorang chef. Bukan karena chef ini lagi baca buku resep. Enggak kan? Tapi orang kagum sama seorang chef waktu chef ini lagi masak. Resep itu dia hidupin. Semua teknik masak dia hidupin. Itu bikin orang, wow, he's a good chef. Wow, she's a good chef. Nah, kita Kristen bangun gitu nggak? Sampai orang shock lihat kita. Wow, suamimu tuh patutnya ditinggalin loh. Suamimu tuh patutnya diceraiin. Tapi kita masih bisa bilang, enggak, saya mau ampuni dia dan terus kasihi dia. Orang bingung lihat kita. Orang malahan terinspirasi sama kelakuan kita. Orang culture shock dengan kulturnya kita. Wow, kok dia bisa begitu? Daripada kita posting-posting lagi baca Alkitab, lagi doa, mendingan kita hidupin apa yang kita baca. Itu yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, orang yang membangun ya hubungan dengan Tuhan, dasarnya agama, akhirnya mereka pakai kekuatan sendiri. Mereka pakai tekad sendiri. Mengasihi Tuhan harus dengan kekuatan sendiri. Pak, tunggu Pak. Yesus kan suruh kita itu, Pak. Oh, masa Bapak Pendeta lupa ada hukum yang terutama. Yesus suruh kita mengasihi dia dengan segenap kekuatan salah satunya. Oke? Nah, begini. Guys TP, tolong dengerin baik-baik. Kita kalau baca Alkitab, kita nih mesti cerdas. Mesti teliti dengan benar, Yesus lagi bicara sama siapa? Yesus nih audiensnya siapa? Nggak semua yang Yesus ngomong ditujukan kepada saudara dan saya. Kecuali kita orang Farisi, Saduki, atau ahli Taurat. Karena nggak semua yang Yesus ngomong itu ditujukan kepada saudara dan saya. Salah satunya adalah hukum yang terutama. Itu bukan buat kita. Oke? Kita buktiin sama-sama. Matius 22, karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Ini pembicara sesat dari mana ini? Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 judulnya itu hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang apa saudara? Ahli Taurat. Bertanya untuk apa saudara? Bukan untuk memperbaiki diri, dia bertanya untuk jatuhin Yesus. Apa pertanyaannya? Guru, hukum anak yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapa audiensnya? Ahli Taurat. Jumlahnya berapa orang? 1 orang. Dia bertanya untuk ngapain Yesus? Mencoba Yesus. Dijawab pakai hukum yang terutama. Maksudnya Yesus gini, kamu bisa nggak begini? Sadar dong, nenek moyangmu 1500 tahun under hukum Taurat, gagal semua. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Karena memang hukum Taurat mengajarkan pembacanya untuk pakai kekuatan, pakai tekad sendiri. Terus Pak, yang buat kita yang mana Pak? Ayat yang buat kita yang dari Yesus yang mana? Nah ini dia, Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu apa saudara? Saling apa? Mengasihi. Oke. Seperti aku apa saudara? Telah mengasihi kamu. Telah mengasihi kamu. Jadi sore hari ini passwordnya dirubah dari tekad jadi telah. Kita bisa saling mengasihi kalau kita percaya Tuhan telah sayang sama saya. Betul? Kita sulit saling mengasihi kalau belief system kita belum diperbaharui, belum diganti passwordnya. Kalau masih tekad, kita sulit mengasihi orang lain. Tapi waktu diganti, Tuhan sayang sama saya, kita bisa saling mengasihi. Makanya saya mau ngajak GSJSTP untuk stop. Kasih lihat ke orang-orang kalau saya sayang sama Tuhan. Pernah lihat orang Kristen seperti itu? Isi Instagramnya semua lagi angkat tangan. Angle kanan, angle kiri, black and white, semuanya lagi angkat tangan. Mau kasih lihat ke keluarga, saya ke gereja, saya pelayanan, kamu enggak. Saya udah bener hidupnya, kamu enggak. Itu orang-orang Kristen mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Enggak. Stop bikin gitu. Mulai hari ini karena berubah passwordnya, coba kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Beda langsung. Beda. Kalau saya disayang sama Tuhan, saya mau sayang sama orang tua saya. Kalau saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin istri saya. Amin suami-suami. Kok ada suara perempuan ya? Kalau saya diampuni sama Tuhan Yesus, saya mau ampuni suami saya. Amin istri-istri. Gitu. Kecerdasan spiritual. Karena kita percaya saya disayang sama Tuhan, saya mau saling mengasihi. Saya udah disayang sedemikian rupa. Ternyata dia telah. Bukan karena usaha dia sayang sama kita, bukan. Tapi dia telah. Jadi waktu kita masih hidup dalam dosa, dia sudah sayang sama saudara dan saya. Yang bulan ini kita rayakan. Makanya dia mau datang ke dunia dan mati buat kita semua. Saking sayangnya sama saudara dan saya. Kita semua sama kan? Pendosa yang diselamatkan oleh darah Yesus. Oke? Kita semua pendosa. Makanya jangan jadi orang Kristen yang sok paling benar. Sadar kita semua pendosa. Bedanya cuma satu ketahuan, satu enggak. Satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Makanya kalau ada orang yang lagi ngomong aibnya sama saudara, lagi ngomong kejatuhannya sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Kita sering kali kalau ada orang yang lagi cerita aib, muka kita langsung, kok bisa gitu? Hah?
Kapan lo bikinnya? Ih, biasa aja. Bedanya dia lagi ngaku, sini belum. Mukanya style biasa aja dong. Kita bisa melakukan ini kalau kita sadar kita telah disayang sama Tuhan Yesus. Saudara tahu waktu kita change the password, kita ganti password dari tekad ke telah, itu akan affecting kemana-mana, termasuk pelayanan kita. Banyak orang melayani Tuhan, passwordnya tekad, saya harus melayani Tuhan. Kalau passwordnya udah telah, saudara mesti tahu, ya, di Matius 20 ayat 28, jelas Yesus katakan, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Setuju saudara? Jadi waktu kita bertekad ingin melayani Tuhan, coba ingat baik-baik mulai sore hari ini. Kita punya waktu nggak untuk Yesus yang melayani kita? Pernah punya waktu? Pernah adain waktu nggak? Karena kita selalu berpikir, udah pelayanan, wah beres pasti. Seminggu ini pasti beres kerjaan. Karena semuanya based on usaha. Tapi pernahkah kita berpikir, merenungkan Tuhan, layani saya? Karena engkau datang untuk melayani. Pernah nggak kita mempersilahkan dia melayani kita? Atau mungkin kita terlalu sibuk. Ingat ya, pelayanan itu bukan cuman di gedung gereja, bukan cuman hari Minggu loh. Oke? Saudara punya toko, itu tempat pelayanan saudara. Ya, ingat tadi Yesus dibawa kemana-mana? Ya, saudara punya restoran, itu tempat pelayanan saudara. Oke, hari Minggu kita kumpul di tempat ini untuk belajar firman Tuhan. Tapi selesai terima doa berkat, Yesus dibawa kemanapun saudara pergi. Ya, itu bunyi apa ya? Di speaker? Oke. Sampai mana tadi ya? Tadi sampai itu apa ya bunyi di speaker? Tadi sampai itu. Korek kuping ya nanti habis kebaktian. Nah, kekristenan itu seperti itu kan? Jadi kita waktu melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada. Nah, sekali lagi, waktu kita ganti password jadi telah, akan beda. Kita kalau capek dan lain sebagainya, kita akan cari Tuhan. Tuhan, tolong layani saya. Karena ingat ini baik-baik. The great giver are the great receiver. Pemberi yang baik adalah orang-orang yang menerima dengan baik dari Tuhan. Waktu kita nggak pernah terima apa-apa dari Tuhan, oke, dan kita jadi pemberi, wah saya melayani Tuhan, lama-lama capek sendiri, karena nggak pernah terima apa-apa dari Tuhan. Nah, konsep kita menerima dari Tuhan adalah duit kan? Kok saudara belaga lupa? Kita begitu, kita pikir terima dari Tuhan tuh duit, berkat, harta. Enggak. Terima dari Tuhan enggak? Wisdom dari Tuhan. Knowledge, kreativitas. Ya, Tuhan saya mesti ambil keputusan. Gimana Tuhan? Please minister to me. Pernah nggak punya waktu kayak begitu? Untuk Tuhan bicara sama kita. Ingat, kita boleh rajin pelayanan. Tapi yang paling penting, Tuhan melayani kita. Kita let him nggak to minister to us. Ada cerita yang luar biasa di Alkitab. Yuk kita lihat. Yohanes 4. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 4. Ayat 4 sampai 8, Alkitab bilang gini. Ia apa saudara? Ia apa saudara? Harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat apa saudara? Letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli apa, saudara? Yesus lagi apa? Haus. Yang dibeliin, muridnya nggak nyambung, nggak satu frekuensi. Tapi yang dahsyat dari cerita ini adalah begini. Ini rombongannya Yesus lagi traveling dari Yudea ke Samaria. Nah, misalnya badan saya ini peta Israel, misalnya. Ini peta Israel. Bagian perut saya ini namanya Yudea. Galilea tuh di kepala saya. Samaria di kacamata saya posisinya. Kalau ini peta Israel. Nah, orang Yahudi kalau lagi traveling dari Yudea mau ke Galilea, tidak mau lewat Samaria. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap orang Samaria itu najis, anjing, sampah. Nggak dianggap orang Samaria sama orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan kawin campur. Jadi Jewish itu nggak suka sama orang Samaria. Karena orang Samaria ini blaster ya saudara. Blaster tuh campuran. Mereka campuran Asyur dan Yahudi. Karena dulu Yahudi dijajah sama Asyur. Lahirlah ini nih, Samaria. Nah ternyata orang-orang Samaria punya kebiasaan yang sama. Kawin campur dengan orang-orang lain. Jadi orang Yahudi kalau lagi mau ke TP, mereka mesti muter dulu lewat PM Pakuwon Mall sana. Oke, nggak mau lewat Maijen Sungkono, nggak mau. Muter dulu jauh-jauh. Kenapa? Ada orang Samaria di Maijen. Nggak mau. Mendingan muter jauh daripada kaki ini najis, injek daerah Samaria. Ayat 4. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Harus. Ngapain sih Yesus? Ternyata dia mau ketemu his daughter yang lagi nyasar. Perempuan Samaria. Rekornya jelek. Nyasar. 5 kali kawin cerai. Ya, track recordnya buruk. Waktu dia ketemu Yesus, dia sedang hidup dengan pria ke-6, lagi buffalo gathering. Salah kayaknya Inggrisnya ya. Kumpul kebo. Rekornya jelek banget nih perempuan ini. Ternyata Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk ketemu perempuan ini. Jadi saudara, kalau saudara lagi merasa sampah, saudara lagi nggak dianggap sama siapapun, saudara dianggap anjing mungkin, dilecehkan, direndahkan, percayalah, Yesus harus melewati rumah saudara setiap hari. Dia harus. Ngapain sih? Sampai mau ketemu perempuan ini ngapain? Dia mau melayani pendosa ini. With his words. Akhirnya dialog terjadi kan? Awal dialognya dia minta air. Oh ini pasti wanita Samaria ini isu Sara pasti merebak. Katanya benci sama kita. Kok minta-minta tolong sama kita? Katanya kita anjing. Pasti nggak percaya nih wanita. Dan akhirnya dialog terjadi. Tapi anehnya perempuan Samaria ini mempersilahkan Yesus jadi Tuhan. Dengan melayani dia. Nah ini PR buat saudara. Kalau saudara baca di rumah Yohanes 3 sama Yohanes 4. Dan saudara bandingin dua ini. Judulnya sama, Yohanes 3 sama 4. Orangnya yang beda. Yohanes 3 judulnya percakapan dengan Nikodemus. Yohanes 4 percakapan dengan perempuan Samaria. Nikodemus itu master rabbi. Masternya ahli-ahli Taurat. Dia hafal semua ayat, tapi dia nggak kenal sama penulisnya. Di GSJS nggak ada yang kayak Nikodemus. Banyak orang Kristen gitu kan, tahu banyak ayat segala macam, dijadiin buat debat. Kita tahu banyak ayat, kita nggak kenal sama authornya, kita nggak kenal sama penulisnya. Nikodemus terlalu pintar sampai Yesus cuma bilang gini, kamu perlu dilahirkan kembali. Disanggah terus karena pinter. Jadi saya mesti masuk ke perut ibu saya. Niko. Apa yang Yesus ngomong disanggah? Beda sama perempuan Samaria. Ya, perempuan yang punya track record yang buruk.
Dia justru, Yesus ngomong sama dia, Yesus kasih tahu dia siapa kan? Saya Mesias itu yang sedang bercakap-cakap dengan kamu. Kalau kamu minum air dari aku, kamu gak akan haus untuk selama-lamanya. Karena apa? Perempuan ini gak menyanggah Yesus. Dia malah dengerin apa kata Yesus. Dia dengerin. Saudara, berapa banyak dari kita, waktu kita lagi capek, waktu kita lagi exhausted, ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kita selalu mau pakai kekuatan sendiri, karena password kita tekad. Saya pasti nih kurang doa pagi nih saya. Saya pasti kurang doa puasa. Enggak. Yang Yesus mau, kamu undang saya enggak untuk melayani kamu? Itu yang Yesus mau. Saya ketemu hari ini banyak suami istri yang lagi capek to each other. Pak, saya udah capek sama istri saya. Pak, saya udah capek sama suami saya, Pak. Saudara, Filipi 2 ayat 13 mengatakan, willingness, kemauan kita aja itu datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi jangan coba-coba pakai kekuatan sendiri. Pak, saya udah nggak bisa, udah nggak ada kemauan. Ya emang udah nggak ada. Tugas kita adalah datang kepada Yesus dan Tuhan, give me that willingness. Ke suami atau ke istri, give me. Nah, suami istri yang lagi menjauh, semakin mereka dekat sama Tuhan Yesus, semakin dekat, tiba-tiba mereka berdua jadi dekat. Dan siapa yang dipermuliakan? Yesus. Bukan, oh itu karena effort saya. Enggak, istri bilang, enggak, itu karena saya yang usaha lagi. Enggak ada gitu-gitu. Semua Yesus yang buat. Dan ingat dulu waktu lagi pacaran, waktu lagi telepon, ingat baik-baik. Dulu waktu pacaran telepon nggak mau ditutup kan teleponnya? Dulu pacaran kayak gimana ya saudara? Dah sayang, dah. Kok belum ditutup? Tutup dong. Yang sana bilang, kamu dong tutup duluan. Kamu dong. Gini, kita tutup sama-sama ya. Dah sayang, dah, 1, 2, 3, klik, tutup. Baru tutup udah kangen. Lupa. Saya sekarang kalau lagi ngumpul sama teman-teman di Jakarta, ada istri dari salah satu mereka telepon, ketahuan tuh bininya yang telepon. Halonya bukan halo. Halo, nggak gitu. Iya, itu ditaruh di situ tadi. Dadanya bukan dada. Ya, oke. Yuk. Itu pasti bininya yang telepon. Tawan. There is no sayang, there is no honey, udah nggak ada lagi. Kemauan itu cuman Yesus yang bisa kasih. Jangan pakai kekuatan sendiri. Tuhan saya mau. Enggak. Tuhan kasih saya kemauan itu. Gitu doanya. Passwordnya udah diganti soalnya. Nah, abis Yesus bicara sama wanita ini. Lihat ayat 31 sampai 33. Masih Yohanes 4. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Tadi murid-muridnya pergi ya, beli makanan. Karena Yesus letih. Oke? Ini keren banget jawabannya Yesus. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wow, makanan apa tuh yang kita nggak kenal? Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jadi murid-muridnya waktu tawarin makanan, Yesus bilang, padaku ada makanan yang kamu nggak kenal. Murid-muridnya bingung. Yang kasih makan dia siapa ya? Kenapa muridnya bingung? Karena pasti Yesus mukanya udah seger. Tadi letih kan? Dia seger. Karena dia makanan yang kita nggak kenal. Namanya apa? Passion. Saudara pernah passionate sama sesuatu? Saya tuh passionate kalau lihat Arsenal, AC Milan, Chicago Bulls, sama Argentina. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Lagi makan, Arsenal ngegolin, saya tinggalin makanan. Gol ya. Lagi lapar padahal. Waktu final Argentina Prancis itu lama banget.
Ya, 2 kali 45 menit, perpanjangan waktu, lama banget. Banyak makanan, saya nggak sentuh tuh makanan. Karena saya passionate lihat Argentina. Ibu-ibu, ya, lagi lapar, yuk shopping, lupa sama makanan kan? Ibu-ibu passionate-nya di shopping. Oke? Nah, Yesus passionnya adalah waktu dia melayani kita. Waktu kita let him to minister to us. Dia passionate, dia jadi segar bugar. Dia yang tadinya letih, itu makanannya dia. Tuhan, saya perlu Tuhan. Layani saya Tuhan, with your words. Wih, dia langsung jadi, ini salah satu cara kita bikin Yesus jadi Tuhan. Dengan jadi apa? A great receiver. Semua pertandingan olahraga, orang yang skor adalah orang yang pinter receive. Kalau dia nggak pinter nangkep bola, dia nggak pinter ya terima operan dari temannya, dia akan susah skor, dia akan susah memberi. Nah, salah satu cara kita membuat Yesus jadi Tuhan adalah kalau kita mempersilahkan dia melayani kita. Stop membuat Yesus cuma jadi asisten. Tuhan jangan hujan dong hari ini. Tuhan tolong dong ini dong. Cuma jadi asisten. Tuhan ini ya. Tuhan jadi asisten. Tapi salah satu kita membuat Yesus jadi Tuhan adalah kalau kita mempersilahkan Tuhan talk to me. Speak to me. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Yuk kita lompat karena waktu. Yohanes 13 ayat 4 sampai 8. Yohanes 13 ayat 4 sampai 8. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wow, Petrus nggak mau dilayani sama Yesus. Engkau nggak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. You will never be the part of me. Kalau saudara pelajari dari bahasa asli, ada kata destiny yang muncul. Kalau engkau tidak mempersilahkan aku melayani kamu, kalau engkau tidak mempersilahkan aku membasuh kaki kamu, kamu nggak akan tahu destinimu dalam melayani. Kamu nanti nggak tahu tujuanmu buka toko. Kamu nggak tahu nanti tujuanmu buka usaha. Kamu nanti nggak tahu apa-apa. So let me. Dia nggak pernah main paksa. Dia cuma kasih undangan. Let me minister to you. Ya, let me speak to you. Let me give you wisdom. Waktu Petrus baru dengar ini, saudara bisa baca di ayat 9. Orang Surabaya bilang adus. Bener nggak ngomongnya? Ayat 9, ternyata, oh jangan kaki doang dong, tangan sama kepala. Petrus minta dimandiin tiba-tiba. Petrus ini ulahnya banyak emang. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan ngapain saudara? Terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta ngapain? Sibuk pelayanan, sibuk cari duit, sibuk kerja. Oke? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku dong. Lihat, the bad giver. Orang yang gak ngerti the art of receiving. Orang yang gak ngerti caranya menerima. Jadi begini, marah-marah. Kalau habis memberi, maunya diakui. Nama saya mana? Kok orang-orang gak tahu saya yang kasih?
Pernah lihat orang kayak gitu di GSJS? Nggak ada soalnya. Jawab Yesus. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Saudara, tolong ingat baik-baik. Ada perbedaan antara kehadiran dan perkataan. Seringkali kita cuman seneng sama kehadiran, kayak tadi merinding. Ada orang, kita seneng sama gitu-gituan. Kita seneng hadir di acara-acara agama Kristen, gak apa-apa, ya. Tapi yang paling penting adalah kehadiran dan perkataan, collab. Jangan cuman hadir doang. Karena banyak orang Kristen di Jakarta, gimana tadi gereja? Wah, pendetanya lucu, Pak. Terus khotbahnya, pokoknya dia lucu, Pak. Gimana tadi KKR? Wih, dahsyat. Oh ya, khotbahnya apa? Gak tahu, pokoknya dahsyat. Orang banyak yang rebah. Pak Prabowo, kok Prabowo sih? Pak Jokowi, kok salah ngomong ya? Aduh. Pak Jokowi datang ke rumah saya. Semua hormat pasti. Oh iya, semua hormat. Tapi waktu dia panggil saya, Jess, saya mau ngomong sebentar. Beda. Beda banget. Saya akan tinggalin semua, saya akan duduk dekat beliau dan, iya Pak, mau bicara apa? Saya akan dengerin dia baik-baik. Nah, seringkali kita kehilangan ini, perkataannya Yesus, karena kita nggak pernah mempersilahkan dia melayani kita. Kalau pakai Waze sama Google Map, nyalain suara apa matiin suara? Nyalain, belok kiri, 300 meter di depan ada polisi. Kita pengen dengar kan, supaya apa? Nggak salah, nggak nyasar. Nah, kita coba 2023, mungkin banyak nyasarnya. Mungkin kita nggak nyalain itu sound on, ya, Jesus sound on. Adain waktu untuk Tuhan, layani saya. Saudara capek, duduk di kamar saudara, duduk di kendaraan saudara, duduk di ruang kerja saudara. Tuhan, speak to me, minister to me. Amin, saudara. Gak ada waktu nih ya membahas semuanya, karena di Markus 4 perumpamaan tentang penabur. Orang yang berlipat ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Siapa mereka? Jangan pikir ini duit loh ya. Hah? Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyambut firman. Mereka, wisdom mereka, knowledge mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ini nggak akan diambil daripada kita. Wisdom dari Tuhan nggak ada di Google, nggak ada di YouTube, nggak pernah ada sebelumnya. Harapkan itu setiap hari. Saya mau tutup dengan cerita dari Matius 3. Di Matius 3, Yesus mau mulai pelayanan, dia dibaptis. Semua tahu ceritanya. Habis dia dibaptis, ada suara. Inilah anakku yang apa, saudara? Kukasihi. Nah, di Matius 4, Yesus puasa. Terus dia dicobai sama iblis. Nah, waktu iblis mencobai Yesus, iblis itu beda sama Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kreatif. Iblis nggak pernah kreatif. Iblis dari dulu sampai hari ini modusnya selalu sama, ketebak. Nah, iblis waktu mencoba Yesus, dia ngomong gini, jika engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Dan iblis ngomongnya sampai sekarang masih sama. Katanya kamu anak Tuhan, kok bikin ini? Pernah dengar? Katanya ke gereja, kok bikin ini? Katanya anaknya Tuhan Yesus, kok bikin ini? Oke? Ada yang diedit sama iblis. Apa? Yang dikasihi selalu dihapus sama iblis. Selalu. Yesus aja dicobai, apalagi karoseri kayak gini. Mau sok-sok nggak dengar suara Tuhan, mau sok-sokan bisa pakai tekad sendiri. Aduh, mateng kita.
mateng. Iblis selalu gitu, diedit, yang makanya kita digoncang iman sama iblis. Akhirnya kita nggak boleh, mosok sih Tuhan sayang sama saya? Ingat passwordnya telah, jangan dirubah passwordnya. Iblis mau rubah passwordnya. Mosok sih kamu disayang sama Tuhan? Mosok sih? Karena selalu dihapus. Nah itu akhirnya kita nggak tahan uji. Ingat tadi 2 Korintus 13, kita nggak tahan uji karena kita nggak merasa disayang sama Tuhan. Wanita Samaria, wanita yang introvert, di ujung-ujung dialog dia bisa teriak di kampung itu, hei lihat ada orang yang tahu semua yang saya buat. Wih, tiba-tiba jadi ekstrovert nih wanita. Dan banyak orang Samaria tiba-tiba jadi percaya dan mau ikut Yesus akibat perempuan Samaria ini. Pendosa ini jadi evangelis pertama di Samaria. Amazing. Saya akan tutup. Saya punya 2 anak, Angel dan Pangeran. Dari kecil kita tuh jarang ke mall. Kita lebih seneng outdoor activities. Ya, trekking lah, hiking lah, ke air terjun lah, sepedahan lah. Sampai kulit anak saya dua-duanya tuh hitam, keling banget. Pangeran pernah study tour sama temen-temennya. Di foto, saya sampai kaget. Ya ampun nak, kamu kayak pengungsi Bangladesh loh. Hah? Keling banget kamu. Nah, saya punya kebiasaan sama anak perempuan saya. Dari dia kecil, dari bayi, saya angkat dia. Saya bilang saya liatin matanya, kamu cantik banget. Dia habis nangis, saya gendong, kamu cantik banget. Dia pakai seragam SD, udah mulai bisa jalan, kamu cantik banget. SMP sampai hari ini, dia udah 25 tahun sekarang. Saya masih sering, kamu cantik banget kalau dandan. Hah? Saya masih sering ngomong gitu sama dia. Nah, waktu SMP, saya lagi jemput dia, saya dengar temennya kalau bahasa sekarang, membuli dia. Temennya dari gerbang sekolah teriak kencang banget, hei hitam, lo mau kemana? Wah, itu semua orang dengar. Anak saya jalan ke arah mobil, 2 kali temennya teriak, lebih kencang teriakannya, woi hitam, lo mau kemana? Saya nggak perhatiin temennya, saya cuma perhatiin anak saya. Dia lagi jalan, dia tersinggung nggak? Dia sakit hati nggak? Dia masuk mobil, ternyata dia biasa aja. Halo Dad, kita ke tempat biasa. Karena saya ingat banget ya, kalau SMP pulang sekolah kita selalu makan di McDonald. Kok McDonald sih? McDonald. Iya, kita ke McDonald. Tapi Daddy mau tanya dulu, kamu nggak apa tadi temenmu teriak begitu? Ngatain kamu hitam? Tahu anak saya ngomong gini, Dad, dia biasa kayak gitu Dad. Emang anaknya kayak gitu? Ih, my daughter ternyata nggak kenapa-napa, saya yang kenapa-napa. Saya waktu lagi ke on the way ke GSJS, saya diingetin Tuhan peristiwa ini. Ternyata my daughter tidak tersinggung, tidak terluka, karena dari kecil dia dengar dan percaya perkataan dedinya kalau dia cantik. Makanya dia jadi confidence, bukan overconfidence ya. Dia jadi percaya diri kalau dia cantik. Kalau saya Bapak di dunia bisa seperti itu, apalagi Bapak kita di surga. Dia selalu pengen melayani saudara with his words. Dia harus ke rumah saudara. Ya, mungkin saudara lagi merasa jijik sama saudara sendiri. Saya pendosa, saya nggak pantas. Tapi percayalah, dia harus melewati rumah saudara. Tugas kita adalah buka hati dan Tuhan, I let you to minister to me. Ya, saya mempersilahkan Tuhan untuk bicara buat saya. Tinggal itu aja. Dia akan jadi Tuhan atas kehidupan saudara. Amin, saudara. Ini adalah kuasa daripada afirmasi. Makanya sering-sering minta dilayani sama Yesus. Saya percaya kita akan tahan uji. Karena Yesus yang kita nantikan suaranya hidup di dalam sini. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu